dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih dengan materi al-tabarruk. Pembahasan yang akan kita bahas ada pengertian akad tabarruk, waktu umum akad tabarruk, macam-macam akad tabarruk, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke dalam pengertian akad tabarruk. Akad tabarruk yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada unsur mencari retur atau suatu motif. Dalam akad tabarruk, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Jadi, akad tabarruk adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non-profit. Tabarruk ini memiliki prinsip bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan, misalnya dalam pihak bank, yaitu tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi overdraft cost kepada nasabah, tapi tidak boleh mengambil lagi dari akad tersebut. Jadi ini dimaksudkan tolong-menolong sesama. Kita masuk ke dalam bentuk umum akad tabarruk. Yang pertama ada meminjam harta, lending. Dalam akad ini, meminjam harta ini ada beberapa macam jenis. Setidaknya itu ada 3 jenis. Yang pertama, bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan qor. Kemudian, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan ron. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Untuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut hiwala. Jadi itu akad pinjam meminjam harta. Kemudian meminjamkan jasa atau lending yourself. Meminjamkan jasa seperti jasa keahlian atau keterampilan yang kita miliki untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu terus, maka kita menjadi orang itu. Sebabnya akad ini dari nama wakalah. Jadi akad ini meminjamkan jasa orang lain untuk bisa menolong orang lain. Kemudian ada memberikan sesuatu giving something. Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad hibah, wakaf, sedekah, hadiah. Dalam semua akad ini, si pelaku itu memberikan sesuatu kepada orang lain bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama. Akadnya dinamakan wakaf. Objek akad wakaf tidak boleh diperjualbelikan, begitu dinyatakan sebagai asal wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad tabarruk sudah disepakati, maka akad tersebut tak boleh berubah menjadi akad ijarah, yakni akad komersil yang akan segera kita bahas. Jadi, begitu akad tabarruk sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh berubah menjadi akad ijarah. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam akad tabarruk. Yang pertama itu ada al-qor. Al-qor adalah pemberian harta kepada orang lain yang tadi atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad al-qor ini tujuannya untuk saling membantu dan bukan transaksi komersial. Contohnya itu misalnya nasabah al-qor dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
Kemudian ada aran. Aran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dia tahan itu merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Jadi, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Secara sederhana aku jelaskan bahwa aran adalah jaminan utang atau gadai. Kemudian ada al-hawala. Al-hawala adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Ribalah itu akan pemindahan utang atau pihak kepada pihak lain. Tujuan untuk mengambil alih utang dari pihak lain. Misalnya dalam praktek perbankan syariah, fasilitasi walah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Kemudian bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berutang. Jadi seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih hutangnya. Bank akan meminta pembayaran dari proyek-proyek tersebut. Kemudian ada al-wakalah. Al-wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Yang pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Al-wakalah ini terdapat 3 jenis, yaitu ada wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusannya. Kemudian wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Kemudian ada wakalah al-ammah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Aplikasi wakalah dalam konteks akad baru dan perbankan syariah itu berbentuk jasa pelayanan, di mana bank syariah memberikan jasa wakalah sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa wakil untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Kemudian ada contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telepon. Kemudian wadiah, akad antara pemilik barang mudi dengan penerima titipan yang disebut wadai untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Wadiah itu dibagi menjadi 2. Ada wadiah yaqdonamah, yang artinya di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya yang menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Kemudian ada wadiah yaqdo amanah. Wadiah ini di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan karena hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Kemudian ada al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan kedua. Di kafalah itu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab atas orang lain sebagai pemimpin. Kafalah terdapat beberapa jenis. Ada kafalah binaf. Kafalah binaf itu merupakan akad memberikan jaminan atas diri personal brand. Sebagai contohnya, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah binaf adalah
Seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Kemudian itu ada kafalah bil mal. Kafalah bil mal itu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Kemudian ada kafalah bit taslim. Jenis kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Kemudian ada kafalah al-mujazah, adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Contohnya, pemberian jaminan dalam bentuk performance bond, jaminan prestasi suatu hal yang lazim di kalangan perbankan, dan hal ini sesuai dengan akad. Kemudian ada kafalah al-mulaqah. Untuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah baik oleh industri perbankan maupun asuransi. Kemudian ada hibah, pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Jadi hibah itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan. Tetapi untuk sahnya hibah tersebut, menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar berhutang-hutang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar dengan kata beliau, Sayyidina Umar berkata, "Unta itu untukmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Unta itu untukmu wahai Abdullah bin Umar, pergunakanlah sesuka hatimu." Nah, di sini itu tidak ada pernyataan qabul dari Nabi ketika menerima pemberian unta. Juga tidak ada pernyataan qabul dari Ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah SAW. Pemberian hibah itu sah menurut syarat. Kemudian ada wakaf, adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara lisik, kekal abadi secara fisik zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contohnya itu seperti mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bangunan untuk dijadikan masjid, dan lain-lain. Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pembangunan ekonomi umat Islam yang memiliki beberapa ciri khusus. Kemudian sedekah, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi sedekah itu berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Nah, dalam Al-Quran itu juga banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Itu terdapat dari Quran Surah An-Nisa ayat 114. Kemudian juga ada banyak hadis yang menganjurkan sedekah. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah itu ada kalanya hukum sedekah yang diharam, yaitu apabila seorang sedekah mengetahui bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Kemudian itu sedekah bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Sedekah juga menjadi wajib jika seorang bernazar hendak bersedekah kepada seorang atau lembaga. Zakat tabarruk.
Ada qor, ran, iwalah, wakalah, wadiah, kafalah, ada hibah, sodaqah, wakaf. Bisa kayak kata baru. Nah, setelah apa yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan kata baru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam kata baru, hibah peserta memberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, namun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.